Dengan kondisi terkini di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar, darurat COVID-19 ini di mana-mana, saya sudah tersambung dengan Direktur Utama RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar, Dr. Endah Woro Utami. Dr. Woro. Ya, selamat pagi Mas Romi. Selamat pagi, alhamdulillah nyambung dengan Dr. Woro. Dok, boleh tahu bagaimana saat ini kondisi yang ada di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar, Dok? Iya, kondisi penanganan COVID yang ada di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, saat ini kita punya ruang isolasi 60 tempat tidur, Mas. 60 bed ya? Iya, dan 10 diantaranya adalah ruang intensif atau ICU. Oke. Yang ada 5 ventilator. Nah, kondisi saat ini penuh, semua terpakai, 5 ventilatornya juga sudah terpakai. Di IGD masih ada antri pasien 6 yang belum dapat ruangan. Jadi tentu saja termasuk kondisi yang terus naik kasus untuk COVID. Setiap hari selalu ada yang masuk ya, Dok? Berkaitan dengan pasien COVID ini, Dok? Iya, setiap hari masuk, naik. Kasus untuk COVID. Setiap hari selalu ada yang masuk ya, Dok? Berkaitan dengan pasien COVID ini, Dok? Iya, setiap hari masuk dan kondisinya ada yang sudah perlu ventilator. Oke. Dok, saya ulang. Jadi untuk isolasi, fasilitas isolasi COVID-19 60 bed, kemudian 10 diantaranya adalah ICU ya, Dok ya? Iya, betul. Ini terisi penuh? Ya, terisi penuh. Tadi malam ada rujukan 2 sudah tidak bisa kita terima karena memang IGD sendiri sudah penuh antri. Di IGD antrian juga. Oke. Dok, bagaimana menangani kondisi yang ini sudah bisa dibilang overload begitu ya, Dok? Iya, betul. Oke. Bagaimana teman-teman di RSUD Ngudi Waluyo ini melakukan pelayanan dengan kondisi yang seperti ini, Dok? Nah, tentunya kami dari segi SDM menyiapkan mereka dalam jaganya jangan sampai kecapean, visi mereka, dan juga kita melakukan pengembangan tempat tidur lagi. Ini masih dalam proses renovasi karena harus memenuhi standar dari pencegahan infeksi untuk COVID. Iya. Rencana mau ditambah berapa, Dok? 8 tempat tidur, dan kemungkinan Senin selesai, baru bisa dimasuki pasien. Oke, baru bisa digunakan begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Terus kemudian untuk jumlah tenaga kesehatan, dokter tenaga kesehatan yang menangani, bagaimana, Dok? Cukup, Dok? Kalau dokter spesialisnya cukup. Jadi ini kita nambahnya dokter umum karena mereka yang menjaga di IGD dan juga di ruangan yang standby. Nah, itu kemarin kita dapat tambahan lagi CPNS 1 yang menerima SK kemarin, dan ada 6 tambahan yang melamar di rumah sakit sudah kita rekrut. Ini tambahan tenaga baru semacam ini tentunya ya sangat membantu beban teman-teman terkait dengan pandemi ini ya, Dok? Iya, betul. Kenapa demikian? Dengan tambahan tenaga kita bisa memberikan ruang untuk istirahat beberapa dokter yang sudah katakan capek atau dia harus istirahat sejenak supaya tidak sampai terjadi infeksi karena mereka kelelahan. Dokter Woro, bagaimana kondisi psikis teman-teman dokter, kemudian teman-teman nakes dengan ini praktis? Saya pikir dengan sekian banyak pasien semuanya penuh kayak begini, istirahatnya itu seperti apa ya, Dok? Apa nggak capek secara psikis gitu ya, Dok? Iya, secara psikis mungkin yang lebih, secara fisik mereka memang
kita batasi jaga dari jam jaganya. Yeah. Yang psikis, ya, tentu saja mereka karena setiap hari tidak pernah ada pasien tuh tanpa COVID. Nah, itu tentu mereka perlu refreshing secara psikis, dan dokter jiwa kami mendampingi mereka yang ada di garda depannya. Dalam kondisi pandemi kayak begini tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada cuti ya dok ya bagi teman-teman teman-teman nakes ini ya dok. Tidak ada apa? Cuti, izin libur iya. Berapa hari begitu? Izin. Oh tetap, iya. Jadi mereka sakit pun kita berikan namanya isolasi. Jadi mereka tetap istirahat selama hari. Oke. Bergantian mereka jaganya. Ada curhatan begitu dari teman-teman dokter dok terkait dengan yang COVID-19 yang gak habis-habisnya semacam ini dok? Ada apa tadi kurang jelas Mas Romi? Curhatan dari teman-teman dokter, teman-teman nakes. Iya. Gimana dok? Mereka berharap kepada masyarakat kita ini sebetulnya adalah paling ujung, paling belakang. Kondisi yang sudah sakit baru kita rawat. Yeah. Kalau di depan masyarakat semuanya peran aktif itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Mereka pakai masker itu merupakan budaya mereka. Kemudian sering cuci tangan, selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kemudian juga menjaga kondisi fisik mereka dengan gizi cukup, olahraga cukup. Dan terpenting saat ini, ayo kita sukseskan vaksin ini. Yeah. Ini betul-betul kalau semua berperan, saya yakin rumah sakit tidak akan sepenuh ini. Karena semuanya sehat di depan. Yang sakit sudah ditemukan dengan swab secepatnya. Dan itu saya membuat tenang seandainya masyarakat semuanya ikut mendukung program ini. Yeah. Teman-teman, saya sedang berbincang dengan Direktur Utama RSUD Ngudi Waluyo Wulingi Blitar, Dr. Endah Woro Utami. Dr. Woro, berkaitan dengan kondisi yang kayak begini selalu bikin deg-degan begitu ya dok di rumah sakit. Ya, betul. Nanti kalau penuh betul gimana begitu ya dok? Iya, harapannya tenaga kami tidak tumbang, tetapi mereka betul-betul kuat. Gambarannya kalau masyarakat kan hanya dihimbau pakai masker ya dok. Kalau dokter, kalau tenaga kesehatan kan pakai APD lengkap yang kayak baju astronot itu. Seharian bertugas bagaimana dok? Rasanya itu dok? Maksimal mereka menggunakan itu 4 jam. 4 jam? Kalau lebih dari 4 jam mereka pusing karena oksigennya tidak bisa berjalan seperti kita nggak pakai. Nah, akhirnya kita pakai 4 jam mereka pakai hazmat, ganti tim, satunya menyelesaikan administrasi dan yang 4 jam lagi ganti. Itu cara mereka mengatasi supaya mereka tidak dalam kondisi yang melelahkan karena pakai baju yang betul-betul terkurung itu. Iya, iya. Kondisi yang tidak leluasa, kemudian bernafas yang tidak biasa kayak begitu, bagi teman-teman semuanya apa dok dirasakan sebagai apa ya, pengabdian, konsekuensi atau seperti apa dok? Ya, kalau saat ini mereka sudah adaptasi, jadi itu bagi mereka adalah tugas dan tanggung jawab. Sehingga mereka memakai dengan hati yang harus ikhlas dan menerima dengan senang. Itu merupakan pelindung bagi mereka juga dan juga mencegah penularan di antara satu dengan yang lain. Jadi mungkin sekarang udah menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Dok. Ya. Dari Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wulingi Blitar, ada dokter, ada nakes yang menjadi korban dok dalam pandemi COVID-19. Ya, kalau selama ini sistem di K3 kami memang sebaiknya sebelum, jadi mereka ada kontak yang mencurigakan, kita lakukan swab, ada swab berkala supaya mereka tidak sampai terlambat. Bila ada keluhan, mereka harus
segera rawat inap. Dan ini ada satu yang nakes kami perawat yang harus rawat inap. Oke. Jadi begitu satu maka kita segera kontaknya kita swab supaya nggak ada yang lain atau tidak ada keterlambatan di nakes kami. Alhamdulillah sampai sekarang semua teratasi dan harapan kita doa bersama dan mohon doa masyarakat nakes kita selalu sehat. Amin. Dan tidak ada korban seperti kota-kota lain. Iya. Dok, teman-teman dokter, teman-teman nakes kalau melihat masyarakat abai dengan protokol kesehatan paling tidak pakai masker gitu, perasaannya gimana, Dok? Ya sebetulnya mereka sedih, tetapi mereka kembali kepada tugas mereka bahwa kita harus sebagai nakes tidak hanya menjadi teladan dalam penggunaan masker dan protokol kesehatan yang lain, tapi mereka harus tidak pernah lelah untuk mengingatkan masyarakat. Dan tentu segala cara kita untuk mengingatkan mereka dalam setiap waktu dan harapannya mereka sadar dari hati mereka sendiri. Bahwa COVID ini ada, COVID ini harus kita lawan bersama-sama. Kalau satu nggak mau, maka penularannya nggak akan terputus-putus. Ya seperti itu, Mas Romi. Luar biasa. Dokter Woro, terima kasih untuk informasinya, wawasannya. Salam sehat untuk teman-teman nakes semuanya. Mudah-mudahan kita bisa lewati ini semua dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun, Dokter Woro. Ya, sama-sama. Demikian tadi Dokter Endah Woro Utami, Direktur Utama RSUD Ngudi Waluyo Blitar. Radio Andika, informasi dan solusi.